Shalom Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita itu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Saya yakin tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak pernah tidak mengalami pergumulan. Semuanya pasti pernah mengalami pergumulan, walaupun itu berbeda-beda dalam kadar dan tingkat pergumulannya. Mungkin yang satu diperhadapkan dengan pergumulan yang ringan, tetapi orang lain mungkin bisa diizinkan Tuhan masuk dalam pergumulan yang berat. Demikian pun yang terjadi pada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan pelayanan Yesus di bumi, Ia pernah mengalami yang namanya pergumulan yang sangat berat. Namun pergumulan yang dialami bukanlah mengarah kepada dirinya sendiri, melainkan pergumulan yang seharusnya menjadi tanggungan umat manusia. Tetapi itu semua dibebankan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa penebusan manusia karena dosa menuntut suatu harga yang harus dibayar? Yesus datang untuk mengerjakan penebusan Allah agar umat manusia dapat bebas dari hukuman yang harus ditanggung karena berdosa. Ia mati seperti domba Paskah yang harus mengorbankan darahnya untuk melepaskan umat Allah dari kematian. Demikian pula Yesus sudah siap untuk menjalani kematian dengan penumpahan darahnya yang kudus, karena ia taat kepada Bapa yang menghendakinya. Dan karyanya yang besar itu harus ia mulai dengan pergumulannya di Taman Getsemani. Nah, kalau kita tahu Getsemani bahasa Aramnya adalah Gatsemen, yang artinya perasan minyak. Getsemani sebenarnya adalah nama sebuah bukit yang di dalamnya terdapat sebuah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun. Letaknya ada di timur Yerusalem, seberang lembah Kidron dekat Bukit Zaitun. Taman ini memiliki luas kira-kira 50 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok yang mengitarinya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di Getsemani ini bukanlah tempat yang asing bagi Tuhan Yesus, karena Yesus itu sudah terbiasa dan mengenal kondisi dan situasi di taman itu. Hal ini membuktikan bahwa relasi antara Yesus dengan pemilik taman sepertinya sudah sangat erat. Karena bukan pada jam-jam biasa Yesus berkunjung ke taman, tetapi pada tengah malam ketika hari masih dalam keadaan sangat gelap. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang sudah dikenal baiklah yang diizinkan masuk pada pagi hari yang gelap. Orang asing pasti tidak dapat diizinkan masuk pada jam-jam tersebut. Dalam Lukas 22 ayat 39 menambahkan kata-kata sebagaimana biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus memang pergi ke sana bukan untuk bersembunyi atau melarikan diri, tetapi ia pergi ke tempat yang sudah biasa ia datangi bersama murid-muridnya. Dan karena itu tidak heran jika di kemudian waktu Yudas tahu di mana ia bisa mendapatkan Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada imam-imam. Seperti nama Getsemani, taman ini dipenuhi dengan pohon-pohon zaitun yang memungkinkan ketika malam hari tiba, suasana yang rindang membuat tempat itu menjadi lebih sejuk. Ditambah lagi tempat ini jauh dari keramaian kota, sehingga Yesus menyenangi untuk berada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, di Yerusalem sendiri tidak ada taman. Kota itu sudah terlalu padat oleh penduduk. Karenanya Tuhan Yesus lebih memilih Getsemani sebagai tempat terbaik untuk mengasingkan diri berdoa di sana. Namun siapa yang sangka kalau malam itu menjadi malam terakhir bagi dia. Dalam kesunyian malam dan dinginnya angin taman, Yesus membawa serta Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan harapan mereka dapat turut mendukung Yesus dalam doa. Dan malam itu dikatakan bahwa hati Yesus nampak sangat sedih. Ia berkata kepada ketiga muridnya bahwa hatinya sedih seperti ia mau mati saja saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus sedih itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan bagi kita.
Bayangkan, saudara, kondisi Yesus saat itu ia sedang dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ia akan ditinggal oleh murid-muridnya. Ia akan disangkal oleh Petrus yang ia kasihi. Bahkan ia akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan yang lebih menyedihkan hatinya, bahwa ia akan terpisah dari Allah Bapa. Tapi kesedihan yang demikian bukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Demikian pula dengan tekanan yang dialami Yesus bukanlah tekanan yang biasa. Sehingga Injil mencatat bahwa Yesus berdoa saat itu sebanyak 3 kali dalam doanya yang sama, yaitu doa yang menyatakan bahwa suatu hal yang besar telah terjadi pada malam terakhir dalam hidup Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Injil Lukas menggambarkan kesedihan Yesus membawa tekanan yang cukup hebat, digambarkan sebagai suatu keringat yang keluar bercampur darah. Dalam Lukas 22 ayat 44 menjelaskan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara, Lukas yang memiliki latar belakang sebagai seorang dokter menjelaskan kepada kita satu kondisi yang memungkinkan terjadi pada seseorang yang mengalami tekanan yang begitu hebat, sehingga keringat dingin bercampur dengan tekanan pembuluh darah menyebabkan kelenjar-kelenjar keringat menjadi pecah. Dan itulah yang dialami oleh Yesus pada malam itu. Nah, kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sumber dari tekanan dan kegelisahan yang begitu besar yang dialami Yesus? Yang jelas, ia bukan takut kepada kematian atau penderitaan yang akan dialaminya, melainkan ia takut pada muka Allah yang akan menimpanya pada saat ia menanggung hukuman umat manusia. Yesus bisa takut melihat muka Allah itu sebenarnya menunjukkan kepada kita secara jelas betapa hebatnya dan mengerikan muka Allah atas dosa-dosa kita itu. Karena itu, bagi kita yang belum betul-betul percaya kepada Yesus, sadarilah bahwa saudara itu akan ditimpa oleh muka Allah yang mengerikan. Karena itu, cepatlah datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menebus kita semua supaya terhindar dari muka Allah itu. Nah, bagi kita yang mungkin saat ini mempunyai suami, istri, orang tua, anak, saudara, atau teman yang belum percaya kepada Yesus, sadarilah bahwa orang yang Anda kasihi itu akan ditimpa oleh muka Allah yang mengerikan itu. Karena itu doakanlah mereka dengan tekun dan sungguh-sungguh dan beritakan Injil kepada mereka supaya mereka bertobat dan terhindar dari muka Allah itu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang seringkali mungkin bermain-main dengan dosa, meremehkan dosa dan sebagainya, maka sadarilah bahwa muka Allah terhadap dosa adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu berhentilah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Allah, Yesus pasti telah mengetahui semuanya secara rinci apa yang akan terjadi padanya. Dia tahu bahwa secara jasmani ia akan mengalami salah satu bentuk hukuman mati yang paling mengerikan, sekaligus yang paling hina dari yang pernah ada. Tubuhnya adalah manusia, dan ia dapat merasakan semuanya itu setidaknya dalam taraf yang sama dengan kita. Tetapi yang paling membebani Yesus adalah pengetahuan bahwa ia akan menderita oleh trauma mengerikan akibat dari menanggung dosa kita di atas dirinya. Dosa saya dan dosa saudara, Bapak Ibu. Ia tahu bahwa ia di bawah beban dosa. Allah Bapa akan meninggalkannya, dan dengan demikian ia akan mengalami suatu wujud neraka untuk para pendosa. Begitu pula dengan kuasa yang dimiliki Yesus. Seharusnya ia dapat dengan mudah menghindari semuanya itu, atau bisa saja ia menghilang begitu saja. Ia dapat saja membawa turun sepasukan bala tentara malaikat untuk melindungi dia.
Ia dapat saja membuat kulitnya menjadi kebal, atau paling tidak ia dapat membius rasa sakitnya supaya tidak merasakan efek sedikit pun. Tetapi justru ia memilih untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ia justru dengan rela hati memilih untuk secara nyata tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita, sehingga ia dapat benar-benar melunasi dosa-dosa kita dan menderita kematian sebagai manusia. Yesus memang menjalani kehendak Bapa dengan harus mati akibat dosa-dosa manusia. Namun bukan di Taman Getsemani Yesus harus mati, melainkan ia mati di kayu salib. Karena itu yang Yesus tahu bahwa ia harus terus maju dan dengan satu keyakinan bahwa kemuliaan kelak yang akan ia peroleh. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini? Hari ini kita akan merenungkan dua hal sebagai prinsip rohani yang dapat menjadi teladan dalam hidup kita. Yang pertama, dalam kondisi apapun kita harus membangun relasi kita dengan Bapa. Di Taman Getsemani inilah Yesus selalu berdoa kepada Bapanya. Biasanya ia berdoa seorang diri saja. Biasanya ia berdoa secara penuh, secara pribadi. Dan dalam doa pribadi tidak ada kata-kata yang dapat diketahui oleh orang lain. Tetapi malam itu Yesus tahu adalah malam yang sangat berbeda. Karenanya Yesus tidak pergi seorang diri untuk berdoa, tetapi ia pergi membawa murid-muridnya, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dengan satu harapan dalam kecemasan yang ia rasakan, kehadiran para murid akan mencukup meredakan kecemasannya. Karena itu Yesus menceritakan perasaannya kepada murid-muridnya, dan ia membutuhkan dukungan dari murid-muridnya. Mengapa Yesus menginginkan dukungan dari manusia? Tidakkah cukup dengan ia hanya berdoa kepada Bapa saja? Saudara, perlu kita ketahui di dalam kemanusiaan Yesus jelas ia membutuhkan dukungan di saat-saat yang demikian. Ia membutuhkan kehadiran mereka untuk bersama dia. Karenanya ia berkata, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia juga membutuhkan dukungan doa dari murid-muridnya. Dengan demikian ia semakin kuat untuk membangun relasinya dengan Bapa. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ia bukannya bersandar kepada manusia, tetapi tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang menceritakan kesedihan atau penderitaannya kepada saudara, sebenarnya bukanlah menjadi tujuan akhir dari penyelesaian masalahnya. Ia meminta Bapak Ibu Saudara untuk turut mendukung beban pergumulannya itu dan bersama-sama membangun iman yang kuat kepada Bapa. Karena itu jangan bersikap acuh tak acuh atau membuatnya sebagai bahan guyonan, apalagi membuatnya sebagai gosip. Sebab ini akan membuat orang menjadi kapok untuk sharing kepada Anda. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang itu. Paling tidak dengan mendengarkan beban pergumulan orang yang curhat kepada kita, setidaknya kita telah mengurangi bebannya beberapa persen. Apalagi kita turut mendoakan pergumulannya, itu akan jauh lebih efektif untuk ia dapat bangkit dari pergumulannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan teladan yang indah untuk kita lakukan. Kita mungkin dapat berbagi kepada saudara-saudara kita ketika kita dalam pergumulan, tetapi bukan sebagai ajang gosip. Sebaliknya, biarlah saat itu menjadi momen untuk kita meneguhkan sesama kita untuk lebih kuat menjalin relasi dengan Tuhan. Dalam hal ini, pergumulan hidup memang tidak dapat dielakkan. Masalah memang tak dapat diduga kapan akan datang menimpa kita. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah membawa Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Karena dialah segala pertolongan dan jalan keluar agar kita itu mampu menghadapi masalah kita.
Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Akankah kita pun terus-menerus membangun relasi dengan Allah Bapa kita dalam segala kondisi seperti yang Yesus lakukan? Jikalau kita ingin menang menghadapi pergumulan, bawalah Tuhan dalam pergumulan kita, dan Ia akan menyiapkan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Nah, yang kedua yang bisa kita dapatkan dari doa Getsemani adalah dalam doa, mintalah agar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam penyerahan penuh kepada Bapa, Yesus tidak meminta agar kehendaknya yang jadi. Dalam kemanusiaannya, Yesus memang sempat memikirkan untuk lari dari kenyataan, sehingga Ia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ia memikirkan mungkin ada cara lain yang bisa ia dapatkan sebagai peluang kedua. Akan tetapi Yesus sadar bahwa sebagai utusan Tuhan, ia tidak boleh menghindar dari kenyataan. Sebab ia tahu ia diutus bukan untuk mati di Taman Getsemani, tetapi ia diutus untuk mati di atas kayu salib. Inilah yang membedakan Yesus dengan para murid dalam menghadapi cawan kehendak Allah. Ia memiliki pilihan untuk menolak cawan pahit tersebut, tetapi menyerahkan pilihan itu pada kehendak Bapa. Yesus memilih untuk taat dan menundukkan dirinya kepada rencana Bapa. Bukan pilihan yang mudah dan bukan juga pilihan tanpa pergumulan. Karena kehendak Bapa adalah Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Sementara para murid tertidur bukan hanya karena rasa ngantuk yang tak tertahankan, tetapi juga karena mereka tidak menyelami pergumulan guru mereka. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang akan Yesus alami tidak hanya menyangkut dia sendiri, tetapi penderitaannya itu selaku hamba Tuhan mempunyai kekuatan khusus untuk mendamaikan dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Di Taman Getsemani merupakan saat-saat Tuhan Yesus penuh pergumulan. Ia harus membuang jauh-jauh kedagingannya, sehingga 3 kali berturut-turut Yesus berdoa pada malam itu. Dan dalam doa yang sama, dengan peluh yang membasahi sekujur tubuhnya, Yesus datang pada Bapa. Dia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Hal ini membuktikan bahwa penderitaan tidak dapat dielakkan lagi, namun Yesus bersedia menjalaninya karena kecintaannya pada Bapa dan kepada manusia yang percaya padanya. Doa Yesus mengungkapkan satu rahasia keberhasilan doa, bahwa bukan doa yang penuh dengan keegoisan yang Yesus ajarkan, tetapi doa yang penuh penyerahan diri. Bukan doa yang memimpin kehendak Bapa, tetapi doa yang dipimpin oleh kehendak Bapa. Doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan total pada otoritas Allah adalah doa yang berkenan di hadapan Allah. Dan doanya itu didengarkan Allah Bapa, karena Bapa menguatkan dia untuk meminum cawan murka yang sudah ditetapkan. Dalam hal inilah Ibrani 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bapak Ibu Saudara, tindakan Yesus ini adalah teladan dari apa yang harus dilakukan oleh orang percaya ketika menderita kesusahan atau kesedihan yang besar, yaitu hampirilah Allah Bapa dalam doa. Akuilah di dalam hati bahwa Allah Bapa adalah Bapamu yang di surga, yang sanggup memperhatikan kita. Percayalah kepada Allah Bapa dan serahkanlah dirimu kepada kehendaknya, bukan kehendak kita yang jadi. Dari sini kita memahami bahwa sebenarnya Tuhan mau melihat seberapa dalam kita berusaha mengenal Tuhan, seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kita.
Kemenangan Yesus dalam menghadapi pergumulan berat menjadikan dasar dimampukannya orang-orang percaya yang mengandalkan Allah dalam pergumulannya. Namun satu hal yang harus kita yakini adalah kita akan mengalami kekuatan Allah di tengah-tengah ketegangan pergumulan kita. Justru ketika kita itu datang kepadanya. Sama seperti kemenangan Yesus menghadapi pergumulan yang hebat di Taman Getsemani. Terkadang pergumulan itu justru kita perlukan untuk menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melingkupi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.